Nama saya Firman Aprianto Peranangin. Email saya 21121600884 at student.budiwuhur.ac.id. Ini adalah tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, dosen Ibu Dwi Febrianti. Baik, kita mulai. Kita simpan. Ini adalah perintah yang harus saya laksanakan, saya kerjakan. Completionnya mulai dari 12/72 dan harus selesai 72/72. Di sini adalah bagaimana cara saya melakukan konfigurasi router atau switch menggunakan packet tracer. Tujuannya nanti ada 5 bagian. Yang pertama, melakukan verifikasi konfigurasi default switch, jadi kita fokusnya pada switch. Yang kedua, konfigurasi dasar switch. Ketiganya, bagian ketiga, konfigurasi MOTD banner, message of the day. Yang bagian keempatnya, bagaimana menyimpan hasil konfigurasi kita ke dalam NVRAM. Yang 45-nya kita ulang konfigurasinya pada switch nomor 2. Ini latar belakangnya. Kita mulai dengan, di dalam aktivitas ini kita akan belajar bagaimana melakukan konfigurasi dasar, bagaimana melakukan akses keamanan menggunakan CLI command line interface dan port console menggunakan enkripsi maupun plain text password. Part pertamanya, bagian pertama melakukan verifikasi default switch configuration. Step pertama, kita masuk ke dalam privilege exec mode. Jadi caranya kita klik switch nomor 1, S1, switch S2, ini ada PC 1 dan PC 2. Kita klik, nanti akan muncul tab ini. Kita masuk berikutnya, masuk ke dalam CLI tab atau CLI tab. Ada physical config CLI. Oke. Lalu kita tekan enter. Nah, ini akan masuk ke dalam CLI-nya, command line interface. Di sini sudah ada prompt-nya, namanya switch dengan tanda lebih besar. Tanda besar artinya ini adalah user exec mode. Nanti kita masuk ke dalam privilege exec mode menggunakan perintah command enable. Baru kita enter. Nah, prompt-nya nanti akan berubah dari tanda lebih besar menjadi tanda pagar atau hashtag. Oke. Step 2-nya kita akan memulai konfigurasi switch saat ini dengan cara melihat dulu konfigurasi switch saat ini dengan perintah show running config, enter. Di sini nanti akan muncul ya konfigurasi file konfigurasi yang saat ini. Di sini sudah ada versi 12,2. Kemudian sini ada service-nya. Salah satu service-nya adalah belum ada password encryption, belum dilakukan enkripsi
dari password, kemudian kita punya nama switch, hostname switchnya namanya switch, kemudian ini jumlah interface perangkat fast internet, perangkat gigabit Ethernet, kemudian di sini ada interface VLAN 1, belum ada IP address-nya dan statusnya shutdown. Lalu di sini ada line, 3 line. Yang pertama line console 0, line VTY 0 sampai 4, line VTY 5 sampai 15. VTY ini adalah virtual teletype, bagaimana nanti kita mengakses router atau switch Cisco ini menggunakan remote access. Spasi lagi enter. Di sini pertanyaannya pertama di BTT1, berapa banyak perangkat fast Ethernet yang tersedia di dalam switch S1 ini. Di sini ada 25 atau 24 fast Ethernet, kemudian berapa banyak perangkat gigabit Ethernet. Di sini ada 2 perangkat. Yang pertanyaan ketiga, berapa range atau value range yang ditunjukkan pada VTY lines. VTY lines ini ada line VTY 0 sampai 4 dan juga ada line VTY 5 sampai 15. Jadi ada 16 device yang bisa mengakses ke dalam VTY line. Oke. Komen perintah yang mana yang menampilkan kondisi saat ini pada non volatile random access memory atau NVRAM. Komennya adalah show startup config, enter. Nah, di sini isinya adalah startup config is not present. Menyambung ke pertanyaan 5, bagaimana respons switch itu dengan notifikasi startup config is not present. Kenapa? Karena belum adanya konfigurasi pada NVRAM seperti itu, NVRAM. Jadi belum ada file konfigurasinya sehingga tidak dapat ditampilkan. Lanjut ke part 2, bagaimana saya meng-create konfigurasi dasar switch. Oke, langkah pertama adalah menentukan nama dalam switch ini. Kita masuk dengan yang pertama, configure terminal. Oke, sudah masuk ke dalam config. Selanjutnya memberikan perintah hostname S1. Enter. Oke. Lalu exit. Enter lagi. Kemudian ini. Oke, namanya berubah, yang semula switch menjadi S1. Oke. Step kedua atau langkah kedua adalah mengamankan akses kepada konsol lain. Caranya kita masuk ke configure terminal.
kemudian diketik line console 0, kemudian passwordnya adalah let me in, kemudian ketik login, lalu exit dan exit. Oke. Mengapa, pertanyaannya mengapa perintah login dibutuhkan? Jadi perintah login ini dibuat supaya dalam mengakses switch melalui user exec mode, maka nanti akan ada perintah untuk menginput password. Oke, di step 3-nya melakukan verifikasi terhadap akses konsol yang sudah dilakukan pengamanan atau di password. Caranya ketik exit lagi, enter. Nah, jika sudah ada password yang diminta, maka saat ini sudah dinyatakan bahwa aman, karena untuk mengakses switch atau mengakses konsol diperlukan password. Step keempat, saya coba melakukan keamanan untuk privilege mode, akses menuju ke privilege exec mode. Caranya kita masuk dengan password yang tadi, let me in, kemudian enable, kemudian masuk ke configure terminal, lalu perintah enable password C1 $C0, C1 $C0, exit, enter. Nah, di sini sudah ada notifikasinya configure from console by console. Oke. Kemudian step 5-nya kita coba verifikasi ya bahwa saya tadi sudah membuat password untuk mengakses privilege exec mode. Caranya klik lagi exit, enter, kemudian kita masukkan password untuk masuk ke dalam user exec mode-nya, let me in, kemudian enable, lalu passwordnya C1 $C0. Oke, berhasil. Lalu kita sudah berhasil masuk ke dalam privilege exec mode-nya. Sekarang coba kita verifikasi hasil konfigurasi kita dengan cara show running config. Nah, sini kelihatan nanti bahwa hostname kita sudah berubah namanya, kemudian enable passwordnya sudah terlihat di sini menggunakan password C1 $C0. Oke. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi password yang dienkripsi untuk mengakses privilege exec mode, karena ini belum dienkripsi, masih berupa plain text biasa, sehingga perlu kita aktifkan yang fungsi password yang telah dienkripsi. Caranya dengan perintah config T, masuk ke konfigurasi terminal, kemudian enable secret. Nah, ini mengaktifkan secret
perintah secretnya, command secret dengan passwordnya it's a secret, enter, it's a secret, enter, exit. Oke. Jadi secret password ini nanti akan menimpa password yang tadi kita gunakan. Jadi ketika mengakses privilege exit mode, maka yang digunakan adalah password pada secret password tadi, bukan password yang sebelumnya. Oke, step 7-nya kita memverifikasi, saya memverifikasi password secret tadi ke dalam pada file konfigurasi. Caranya ketik saja perintah show run. Nanti di sini akan terlihat ada dua password, enable secret yang sudah terenkripsi, kemudian enable password yang masih teks biasa plain text yang bisa dibaca semua orang. Nah, pertanyaan ini ada di step 7b. Apa yang ditampilkan pada enable secret password tadi? Jadi yang ditampilkan adalah password yang sudah dienkripsi. Pertanyaan 7c, mengapa enable secret password ditampilkan berbeda dari yang telah kita konfigurasikan? Ini tujuannya, ini karena untuk mencegah user mengetahui, user lain ya, mengetahui password dari secret passwordnya. Oke, step 8, kita akan mengenkripsi semua jenis password, baik yang enable maupun yang console password. Caranya masuk ke dalam konfigurasi terminal, config T, kemudian service password encryption, enter, exit. Oke. Oke, jika kita sudah mengkonfigurasi pakai perintah service password encryption, akankah password-password tadi di dalam file konfigurasinya masih tetap dalam bentuk plain text atau dalam bentuk enkripsi? Oke, caranya kita coba show run, maka di sini akan terlihat bahwa enable secret tadi dan enable password sudah terenkripsi dengan baik. Oke. Part 3 kita melakukan konfigurasi kepada sebuah MOTD banner, message of the day. Oke, step satunya kita mengkonfigurasi. Kita masuk ke dalam konfigurasi terminalnya, config T, kemudian banner MOTD-nya. Di sini perintahnya kita coba copy saja. This is a secure system authorized access only. Jadi banner ini berfungsi untuk message atau notifikasi kepada user-user yang ingin mengakses router atau switch Cisco. Oke, kita paste, lalu kita enter. Berhasil, lalu kita exit. Nah, pertanyaan di step 1, nomor 1, kapan banner ini akan ditampilkan? Banner ini akan ditampilkan ketika nanti akan mengakses user exit mode-nya. Pertanyaan kedua, mengapa
setiap switch yang kita punya harus memiliki MOTD banner. Hal ini supaya mengingatkan user bahwa switch kita atau router kita memiliki fungsi keamanan, tidak sembarang orang dapat mengakses dari switch Cisco kita. Part 4 kita masuk ke dalam save configuration files. Jadi oke, sebelumnya di mana bannernya kita exit. Nah, ini bannernya, MOTD bannernya yang tadi sudah kita input. This is a secure system, authorized access only. Oke, kita masuk, let me in, masuk enable, maksudnya it's a secret. Oke, masuk. Oke, selanjutnya kita simpan konfigurasi filenya dengan cara kita copy running config ke startup config. Oke, ini artinya mengcopy file running config ke dalam startup config. Enter. Di sini sebutkan nama file name-nya. Secara default nama filenya adalah startup config. Kita tidak perlu perbaiki, enter saja. Selesai. Oke. Pertanyaan di step 2, apa kependekan ya perintah pendek untuk melakukan copy running config ke startup config? Perintah pendeknya copy run start. Ini enter. Nah, ini copy run start. Oke. Step 3, examine the startup configuration file. Perintah yang mana, perintah apa yang menampilkan isi dari file yang tadi kita simpan di startup file ataupun yang kita simpan di environment. Caranya show startup config. Nah, ini perintahnya sudah terlihat. Perintahnya mana tadi? Pertanyaan berikutnya di step 3, apakah semua perubahan yang sudah kita input tadi tercatat di dalam file? Di sini sudah berubah ya, sudah tercatat. Yang pertama hostname-nya tadi sudah S1 berubah, enable secret-nya juga sudah kita setting, enable password-nya juga sudah dienkripsi. Seperti itu. Nah, ini password line console 0-nya juga sudah dienkripsi. Sama tadi yang seperti di atas. Oke. Part 5-nya kita akan mengkonfigurasi S2, sys 2. Di sini kita exit dulu. Exit. Oke. Kita close. S1-nya lanjut ke S2-nya kita klik. Oke. Kemudian masuk ke tab klik, enter, lalu masuk ke privilege unit, privilege exit mode dengan cara klik perintah enable, kemudian kita ubah perintah berikutnya tadi terlupa ubah, masuk ke konfigurasi ya, config T, terminal T, kemudian hostname S2, hostname S2, oke.
berhasil. Kemudian oke, kita masuk ke dalam uh, line console 0, kemudian password let me in juga sama login. Oke, exit. Setelah itu kita masuk ke berita berikutnya, konfigurasi enable password dan enable secret. Oke, kemudian perintahnya config the enable password C1 $C0. Oke, selesai. Selanjutnya enable secret password adalah it's a secret, sama tadi perintahnya. Enable secret password adalah it's a secret. Kemudian kita enter. Selanjutnya konfigurasi banner ya, konfigurasi banner MOTD, berarti banner MOTD. Kemudian yang akan di copy adalah ini bannernya, banner MOTD kutip 2 paste kutip 2 kiri, enter. Berhasil. Selanjutnya adalah encrypt all plain text password dengan cara service password encryption. Berhasil. Selanjutnya save the configuration file untuk menghindari kehilangan daya switch, sehingga file konfigurasi juga masih tersimpan dengan cara copy running config. Ini exit dulu, exit, enter, copy running config ke startup config, enter. Enter, selesai. Completionnya sudah 72. Oke, kemudian oke, bisa. Terima kasih.